ya. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibin. Diperintahkan untuk berpakaian yang tidak press body. Ibu-ibu harus paham ya, laki-laki itu punya watak lemah dari matanya. Saya laki-laki bukan ngewangi jenengan ya, laki-laki itu kelemahannya pada mata. Kalau melihat hijau-hijau ingin ngelirik terus, padahal umure wis sampai dulu ngomong tua ya wis 75 jeng ngelirik ae. Ono hijau-hijau dari jauhan dilihat itu. Sepuh kayak bapak ini, kletek-kletek dari Mojo Anyor, ini ya kletek-kletek. Ono hijau-hijau diparani dong-dongane teledonge kebo, jangan ini. Dikira hijau-hijau cewek mah. Maaf Pak ya, contoh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la khawla wa la quwata illa billah. Kita bersyukur pada Allah, pagi yang indah ini kita bisa bersilaturahim di Masjid Al-Hidayah. Sudah barang tentu kita mengambil berkah yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita lewat Islam. Tenang Bu, ditolong itu kawannya. Enggak apa-apa, alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana dari saya bisa ketemu setiap akad ketiga bulan Ganjil ya, insya Allah. Insya Allah ketemu saya setiap akad ketiga bulan Ganjil. Kali ini saya akan menyampaikan terutama untuk ibu-ibu. Karena apa? Kami akan menyampaikan satu topik yang artinya wanita-wanita yang dirindukan surga. Ibu-ibu harus serius ini ya. Wanita-wanita yang dirindukan surga. Nah, ini bagi ibu-ibu tolong jangan sampai banyak yang tercecer nanti. Karena amalan-amalan yang jumlahnya 10 ini, itulah amalan-amalan yang dirindukan surga. Untuk bapak-bapak ya cari yang lain. Tapi kan maaf, bapak punya istri, punya anak perempuan, punya tetangga. Kecuali yang duda tua ya. Maaf ini. Sudah kami sampaikan. Sebenarnya surga itu tidak bisa diterangkan keindahannya. Jadi kalau ngomong no surga itu malah ainun ro'at malah tidak bisa disampaikan lewat mata, tidak bisa wala udan, pakai telinga juga sami'at la sami'at. Jadi dengar telinga tidak bisa diterangkan. Justru yang bisa itu neraka diterangkan, karena banyak Quran menerangkan seperti itu. Contoh masalah neraka ini kan nanti masalah surga ya. Di dalam surat Al-Mu'min
ayat 46 ya. Di sana itu ketika orang-orang itu di alam barzah, itu belum kiamat ya. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak Islam itu di samping di alam barzah, ruhnya ini sangat sengsara. Pagi dan sore dibangunin oleh malaikat, diperlihatkan neraka, dan di akhirat sudah akan ditempati secara resmi. An-naru yu'radu 'alaiha ghuduwan wa asyiya. Jadi setiap pagi neraka diperlihatkan, setiap sore juga kepada ahli neraka, sambil diomongin, itulah tempat kamu nanti di masa akhirat. Kita ini kan 2 kali mati, 2 kali hidup. Kita belum ada dianggap mati. Wa kaifa takfuruna billah. Kamu dulu kan tidak ada, mengapa sampai menjadi kafir? Jadi kamu dulunya tidak ada, begitu. Surat Al-Baqarah 29. Wa kuntum amwatan, lalu kamu ada hidup di dunia sekarang. Setelah kita di dunia beramai-ramai tinggalkan dunia, kita mati. Yang kedua, mati, hidup, mati di alam barzah, lalu nanti hidup lagi secara kekal. Inilah perhatian kita. Persyaratan masuk surga pun wabil akhiratihum yuqinun, harus yakin tentang peristiwa akhirat. Baiklah, biar kita tidak lama-lama dan nanti cukup waktunya. Wanita yang dirindukan surga ada 10 ya. Yang pertama, wanita yang taat menjalankan agama. Kalau panjenengan seorang wanita taat melaksanakan Islam, itulah yang dinantikan oleh surga, yang dirindukan oleh surga. Sebenarnya ibadah kita itu kan hanya 3 sebenarnya. Jangan bereset telu ini. Apa? Salat 5 waktu, usahakan berjamaah. Jumatan bapak-bapak, sedekah ibu-ibu. Yang ketiga, saum di bulan Ramadan. Insyaallah kurang 76 hari ya. 76 hari lagi kita sudah tarawih yang pertama, insyaallah. Jadi menurut At-Tahrim ayat 11, wa dzaraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idz qala ya idz qala rabbibni indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. At-Tahrim 11. Allah memberikan perumpamaan orang-orang beriman, yaitu istri Fir'aun. Coba istrinya Fir'aun masuk surga. Surat Tahrim 11. Fir'aun itu kan tokohnya orang yang paling ingkar pada Allah. Di dunia ini sampai banyak Fir'aun itu diterangkan dalam Al-Quran nih, bahwa Fir'aun adalah tokohnya orang-orang yang ingkar. Bahkan dia mengaku ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Namrud, Dakianus, Dunwas, ya walaupun mereka mengaku Tuhan, tapi tidak sampai langsung mengatakan ana rabbukumul a'la. Sehingga di dalam surat Al-Anfal 50, orang-orang kafir yang mau dicabut dengan kerasnya dipukul dulu oleh malaikat, sambil diomongkan juga,
kamu nanti di akhirat bersama-sama dengan Fir'aun. Al-Anfal 50. Yang kedua, wanita yang berhias amal soleh, hiasannya selalu amal soleh. Bagaimana hidupnya bisa mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Tadi kami sampaikan memperbanyak sedekah. Tentu yang sunnah, yang wajib apalagi. Sedekah yang wajib itu kan hanya empat yang wajib ya. Ini ibu-ibu mengambil peran karena di situ adalah wanita yang dirindukan surga. Berhias amal soleh itu dari terutama perbuatan, dan Allah tidak membedakan gender. Bisa dilihat dalam surat Al-Ahzab 35 itu kan di sana ada innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat sampai 11 tangga baru masuk surga. Al-Ahzab 35. Ini penting sekali kita pahami. Sedekah yang wajib ada 4. Satu adalah zakat ya. Zakat itu sendiri, zakat fitrah. Cuma zakat fitrah ini perlu kita kualitaskan. Biasanya kan kita mengambil berapa kalau beras itu? Berapa Pak? Kalau beras 2,6. Itu kan ukurannya kurma sebenarnya. Coba kalau kurma 1 kilo kayak selawe, kalau 2 kilo 50, bonjol separuhnya atau 6 on. Berapa ya? Katakan 65. Kalau zakat fitrah pakai beras selawe, berarti kurang sebenarnya ini ukuran kurma, tapi tidak usah repot-repot, makanan pokok. Sehingga kita bisa mengambil caranya bagaimana. Kalau zakat fitrah jangan pas 2 kilo 6 on, bisa 3 kilo. Takmirnya ambilnya biar tidak repot-repot menghitung lagi. Di Muhammadiyah tempat saya itu rata-rata 3 kilo. Dini sing 2 kilo 6 on tidak dihitung, artinya tidak dikembalikan. Hanya saja ditanya, betulkah tadi takarannya sudah lebah bagus? Kalau sudah bagus tidak ditimbang lagi. Kalau tempo dulu masih kadang-kadang kurang, sehingga harus beri lagi ke toko. Kita sempurnakan kalau zakat fitrah, usahakan 3 kilo. Walaupun itu ijtihad, atau itu hasil ijtihad itu kalau betul mendapat 2 pahala, kalau keliru mendapat 1 pahala. Yang ketiga, infak fisabilillah. Jadi infak itu wajib. Biasanya di masjid-masjid kita di pojok-pojokan itu ada kotak-kotak, mungkin besar mungkin kecil. Nah, itu tugas kita mengisinya ini. Itu wajib. Hanya yang duwe akeh, rada antep, sing duwe titik ya baik. Ya tergantung. Jadi idza amartukum ya fa'malu ya mastata'tum. Kalau aku perintahkan sesuatu, idza amartukum bisyai'in fa'malu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan sesuatu, kerjakan sesuai dengan kemampuan. Bagi bapak-bapak yang ketupaan, maaf, umpamanya bupati pas Jumatan ngleboni 1.000, kita yang jualan bakulan ke pasar 5.000 atau 10.000, itu pahalanya kadang-kadang banyak yang kadang-kadang lah ya, banyak yang 10. Karena Pak Bupati itu kan ndak usah bondo, kate ngleboni kotak 100-200 nanggone kotak masjid, mampir di kecamatan. Ah Pak Bupati, iya aku kate nang masjid ngono. Kene aku tolong tokno dhuwit 100-200 ngono, kepengin ngleboni. Dadi mek bondo lambe tok to. Ya itu, karena itu lain kita yang kerja gini, mancal to kok doan, kadang-kadang badine brabrodok ya. Itulah
urusan Allah, bukan urusan kita, itu ya. Urusan pahala tinggal kita mengerjakan saja dengan ikhlas, ya betul-betul ikhlas. Yang kedua, muttabaah lirrasul. Ciri khasnya ibadah itu dua ya. Lillahi ta'ala. Muttabaah lirrasul, mengikuti tuntunan Rasul. Yang lain dampak positifnya tentu ada. Jadi yang pokok dua itu baru nanti akan timbul seperti maaf ya, wak kaji ya, waktu berangkat haji harus lillahi ta'ala, umpama begitu. Jangan sampai tidak lillahi ta'ala. Andai kata pulang gak diceluk yuk kaji larang-larang ya, gak diceluk yuk kaji, jangan begitu. Jangan diceluk yuk ya ndak apa-apa, gak diceluk yuk kajinya ndak apa-apa. Wak kaji, nah, kan kone TV ya malian. Wak kaji, dodor bubur itu. Nah, seperti itu. Yang kedua, ittiba li rasul, penting. Dampak positif yang lain tinggal melanjutkannya. Yang keempat adalah wasiat. Jadi kalau kita mau apa kira-kira? Kira-kira mau meninggal ya, segera apa? Wasiat. Wasiat itu wajib ya. Ini sering terlupakan oleh kita. Dari mana kita tahu? Baca Al-Baqarah 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut intarokanil wasiyah. Diwajibkan bagi kamu kalau terasa akan mati segera meninggalkan wasiat. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut intarokanil wasiyah. Tandanya akan mati biasanya apa? Ya, wa ilinu-linu, badannya linu-linu. Ya dari mana saya tahu? Ya tanya orang yang masih hidup. Ada ibu-ibu yang biasanya ikut saya pengajian di Musola Polsek Sumambito. Pagi-pagi mampir warung, aku kok linu kabeh awakku. Padahal nanti ada wah asik ngaji nggone Polsek Sumambito. Mosok kate mati, sorenya mati. Cerita si pemilik warung, nika wau Pak Kaji nika yuk kaji cerita. Mosok awakku linu-linu kate mati, berarti tandane linu-linu apa? Nurut orang itu ya gitu. Cek gak ngantuk gitu pagi-pagi ya. Jadi kalau sunnah mandub 4. Satu adalah kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu, setelah habis sholat jangan lupa menyembelih kurban. Yang kedua walimah. Kalau kita pas punya hajat, menantu, perintah Rasul, aulim walau bisatin, adakan temu kemanten walimahan meski dengan seekor kambing. Yang ketiga adalah akikoh bayi. Bayi ini kalau turut Islam kambing, selain kambing tidak bisa. Soal jumlah terserah panjenengan. Maaf ini yang dulu sering mengadakan pengajian di Trawas itu kan, ya Pak Usman itu kan pernah di rumahnya itu akikoh cucu. Lah saya tanya, antum beleh kambing biro, beleh 5, loh cucu perempuan nek nurun hadis wa anil jariyah satun, kalau anak cewek cukup seekor. Jawabnya enteng ya, aku kepingin ngundang wong sak kampung cewek cukup, itu tak jawabnya, gak iso bantah aku. Nah, mestinya kan nek nurut sunnah Nabi kan seekor kambing ya. Wa anil guram, untuk anak laki-laki satani mukafiatani, untuk anak laki-laki kan 2 ekor kambing sing pantang mukafiatan. Wa anil jariyah satun, untuk
anak perempuan cukup seekor. Dia cucu disembelihkan 5. Ya itu tadi saya tanya, kok akeh belai antum? Ya masya Allah, anak ingin ngundang sak kampung, cek cukup. Jawabnya ngono. Ya dibori tahu tempe lah akeh. Itulah yang sunnah. Yang terakhir suguh tamu. Ya. Tapi saya bukan tamu, disuguhi dewi, jenengan ngelirik ya, maaf ini, saya bukan tamu di sini. Dakwah itu sama-sama kewajiban kita bersama. Sehingga jenengan harus mengikuti dengan tertib dan baik. Siapapun ustadznya di sini, ikuti dengan tertib dan baik. Karena apa? Dengan sering mengikuti kajian-kajian Islam, jenengan sama dengan mendulang pahala yang banyak-banyak. Orang yang senang ngaji kan kesadarannya tinggi. Tidak pernah kumpul, tidak pernah itu kan sadari medidi. Setelah kita sering mengikuti kajian seperti ini, apalagi waktu subuh yang indah ini, lumayan masya Allah pahalanya. Apalagi tadi sholat jamaah, kata Nabi, siapa yang berjamaah subuh diberi bonus pahalanya kayak orang sholat semalam suntuk, pahalanya sama. Jenengan atau kita tidak mungkin sholat tarawih semalam suntuk. Setengah jam imami bolak-balik diparani, Ustaz, masya Allah, jangan lama-lama. Kula niki asam urat, asam lambung, macam-macam. Asam duit menengai, ya repot ya. Maaf. Suguh tamu perlu. Kalau kita ada tamu, bahagialah. Saya berikan kesempatan untuk memperoleh pahala. Yang kedua, yang ketiga, wanita yang bagus mendidik anak, terutama anak perempuan. Ya, jadi wanita yang bagus mendidik anak-anak perempuan. Rasulullah itu pernah bercerita, ada 2 wanita yang datang meminta fatwa, ya, tentang masalah anak-anaknya, sambat karepe. Akhirnya Rasul mengatakan, manibtuliya minal banati bi syai'in fa aksana ilaihinna kunalahu sitron minan nar. Siapa diuji anak-anak perempuan, dia sabar tekun mendidiknya, itu sebagai penutup, sebagai sitron, sebagai penghalang untuk masuk neraka. Itu wanita yang ditugaskan dengan bahasa ibu. Wanita adalah lebih cepat masuk surga sebenarnya daripada bapak-bapak, karena persyaratannya yang keempat ini, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga diri dan taat kepada suaminya. Ada wanita muslimah ya, sholatnya oke, puasa Ramadannya bagus, menjaga dirinya dan taat kepada suaminya, tentu yang baik. Kalau tidak baik jangan ditaati, meskipun suami tercinta ya. Ada hadis ya, saya bacakan ini dari Jalan Ahmad. Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahruha wa hafizat farjaha wa ta'at zaujaha qila laha adkhulil jannah. Jadi kalau ada wanita yang sholatnya kuat, puasanya juga, menjaga dirinya, terutama berlagak seperti jahiliyah, artinya wanita yang menutup aurat ya, kalau keluar rumah silahkan melabuhkan pakaian. Ini perintah Al-Ahzab 59 ya. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibin. Diperintahkan untuk berpakaian yang tidak press body. Ibu-ibu harus paham ya,
laki-laki itu punya watak lemah dari matanya. Saya laki-laki bukan ngewangi jenengan, ya. Laki-laki itu kelemahannya pada mata. Kalau melihat ijo-ijo ingin ngelirik terus. Padahal umure wis sampai dulu ngomong tuwek, ya wis 75 cek ngelirik ae. Ono ijo-ijo dari jauhan dilihat itu. Sepuh kayak bapak ini. Kletek-kletek dari Mojo Anyar, ini ya kletek-kletek. Ono ijo-ijo diparani dong-dongane teledonge kebo, jangan ini. Dikira ijo-ijo cewek mah. Maaf Pak ya contoh ya. Lalu yang kelima, wanita yang sabar menerima penyakit. Kalau ada seorang wanita pas ketepaan sakit, harus di samping husnudzon kepada Allah. Pak, aku diwai sakit ini karena Allah sayang kepada saya. Kok bisa, kamu dari mana? Lu Al-Hidayah, aku pernah dengar keterangan itu. Ya, dari Atok bin Abi Robah. Ya, bahwa kalau orang sakit, ya juga bapak-bapak atau kita, kalau sakit bersabarlah, sebab dosa itu dikurangi lewat sakit itu. Tapi nek terus-terusan sakit, ya biayanya akeh. Nah, kita dengan teratur mengatur waktu, terutama rukuk dan sujud setiap sholat, usahakan tumakninah ya. Karena apa? Darah mengalir dengan cukupan, nyantai. Apalagi subuh kadang-kadang kita sholat lama, kan koyok drinding tapi nggak jatuh. Maaf ya, tenang gini. Kecuali sudah sepuh, duduk saja. Bagi imam yang mampu agak panjang, ya jangan keduanya panjang. Kalau seperti di Madinah nanti terlalu lama juga. Kita ambillah. Tadi saya ambil, maaf, tadi surat Ibrahim yang pertama tadi. Apa ini? Sak lempir ya, 15 baris, 15 baris. Surat Ibrahim tadi, banyak doa, terutama untuk orang tua. Nah itulah jamaah rahimakumullah. Kalau ada wanita yang sakit, itu bersabar, itulah tanda wanita ahli surga. Sambatnya kepada Allah. Secara umum sebenarnya kita kalau lihat orang itu iman dan tidak itu kalau sakit aja. Kalau sakit, Allah, masya Allah, masya Allah. Orang iman, ya Allah, subhanallah, astagfirullah. Pakai kalimah-kalimah thayyibah. Siji karo aduh mbok itu gimana? Nah, bukan kita kan itu. Wong sabrang sana. Nek loro aduh mbok ambek misu-misu. Aduh mbok. Tangga dhewe kan kadang gitu ya. Maaf. Jadi kalau sakit, masya Allah. Dalam riwayat ini dari Atok bin Abi Robah ya. Ini riwayat Bukhari ya. Ada seorang wanita epilepsi, punya penyakit ayan. Dia menangis di depan Rasulullah. Rasul, anak ini punya penyakit yang jenengan pirsa. Kalau saya sedang sehat, bisa tekun mengikuti seperti ini, bisa ibadah dengan tertib dan baik. Tapi kalau penyakit saya sedang, maaf, apa itu? Kumat ini. Ya, saya kadang-kadang di jalan tidak tahu, aurat saya terbuka dan semua orang melihat. Bagaimana Pak dosa? Sabarlah kamu, Anda akan masuk surga. Rasulullah merintahkan untuk sabar. Penyakit epilepsi. Akhirnya karena tetap oleh Rasulullah ya didoakan. Juga kamu kalau minta doa ya saya doakan, kalau kamu pas sakitnya apa itu? Ya don ya. Mudah-mudahan kamu dijaga auratmu oleh Allah. Akhirnya dengan doa Rasulullah itu si wanita epilepsi ini jarang kambuh, jarang don itu, jarang sekali. Dan andai kata terpaksa mungkin sedang di rumah sehingga menjaga dirinya. Karena apa? Minta doa kepada Rasulullah. Yang keenam, wanita yang tidak pernah menyakiti siapapun.
menjaga terutama mulut ya. Wanita itu kalau mampu menjaga mulutnya, maka dia itu dekat dengan surga. Ada seorang wanita karena pandai menahan diri. Pas ada dua wanita diceritakan oleh tetangganya. Saya punya tetangga wanita Rasul. Setiap hari puasa sunnah, tetapi sayang sering menyakiti hati tetangga dengan lidahnya, dengan mulutnya. Ada lagi yang satu lagi senang puasa sunnah, tapi maaf tukang fitnah. Akhirnya Rasulullah menyatakan hanya dua kata, iya huma binnar, masuk neraka ya. Karena itu menjaga mulut ya. Kalau tukaran dibatasi. Kalau rame-rame perkara cucu, kadang-kadang ibu-ibu perkara cucu atau anak isok direwangi gelut karo tonggo. Anake cucunya ceker-cekeran ya arek ini kadang-kadang wis. Anake sore gembul lagi, ibuke ganti gegeran. Ya apa? Putuku dicakari anak sampean iki. Kene tak cakarane. Lah apa ning kok sampean cakar wong arek ae. Anak sampean ya apa? Nyakari putuku. Sing sitok putu sitok anak. Berarti sampean niku bedes lho. Tanggane dielokno bedes, emosi ngono. Lah sampean kirik lho akhire ngono. Ayu karone nek liwat bedes kirik lah kan gak sportif. Itulah namanya wanita yang menyakiti hati tetangganya. Hindari itu ya. Bahwa orang itu menjaga mulut. Kalau kita laki-laki menjaga mata. Wanita itu lemahnya dua, telinga dan mulutnya. Ingat, pernah Rasulullah lewat di kuburan Kuba sana. Kuburan Baqi kok Kuba, keliru ngomong. Kuburan Baqi, kalau Kuba masjid, pertama singgahnya Rasul di saat hijrah. Di kubur Baqi ini Rasulullah lewat. Ternyata ada dua orang yang disiksa di alam barzahnya. Dan yang mendengar itu Rasul, khusus Rasulullah dan binatang. Kita bukan Rasul, tidak akan mendengar ceritanya orang-orang di kubur. Walaupun ada orang dipaksakan mendengar, tidak bisa. Itu jangkrik muni jare siksa kubur, tidak bisa. Kita tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk mendengarkan orang-orang yang terkena kena azab kubur itu, tidak bisa kita mendengarkan. Kalau mendengar itu rekayasa saja, kita tidak bisa karena diberi kemampuan, artinya tidak ada kemampuan sama sekali untuk itu. Rasulullah pas lewat ada orang yang mengadu, yang satu perempuan, yang satu bukan perempuan. Yang perempuan diambilkan pelepah kurma yang masih basah, ditancapkan ya. Ini wanita yang tukang fitnah dulunya. Jadi nono tanggane itu ya apa-apa usil mulutnya. Hindari mulut usil. Yang satu yang laki-laki ini kurang menjaga air kencingnya. Nek pipis ngatar gini sehingga kecipratan pakaiannya. Hati-hati. Masjid ini kita jaga, terutama kalau kalau ke belakang adalah dengan duduk yang teratur biar air tidak nyiprat-nyiprat. Karena apa? Kata Nabi, kebanyakan azab kubur itu dari percikan kencing. Ya itu. Yang ketujuh, wanita yang selalu mencari ridho suaminya. Jadi ikhlas mencari ridho. Kalau pas marah, ndak usah sampai rewangi marah. Ada loh wanita yang nak paham. Pak sampean kok marah terus? Aku nang hidayah. Lalapo tak njaluk corong tak tolong aku. Sampai dianggap wong gak ngena. Lu Dik sayang I love you. Iki duit cepek langsung.
Maaf kalau suami sedang marah, sampean geret nang kamar. Mbok sampean gepuk kita terserah. Sampean duduk, suruh duduk. Kalau ndak berbaring ke kamar. Kalau masih begitu, ambil air wudhu. Mungkin dengan berwudhu orang itu lepas marah. Ingat, orang kuat itu bukan karena silatnya, tetapi bisa menahan di saat marah. Pemarah sulit masuk surga. Mengapa? Karena kalau sedang emosi keras itu yang kadang-kadang istilahnya dipaido itu Allah. Isok misui Allah barang. Pemarah kan tidak sadar itu. Sehingga ada seorang laki-laki datang. Apa yang diajarkan oleh Islam pada saya? La taghdab, jangan marah. Karena orang itu dilihat oleh Rasul sering marah-marah. Apalagi ketika keluarganya meninggal, kita bersabar. Apalagi tempo dulu itu digambarkan oleh Rasulullah sampai mencai piring nek cara saiki. Pipine ditabuki, pakaiane disobek. Laisa minna mal atau mal hudud wasakul juyub wadaa bidakwatil jahiliyah. Bukan umatku ya. Kalau ada keluarganya meninggal, pipinya ditabui, pakaiannya disobeki, berdoa bengok-bengok. Kalau berdoa berteriak-teriak kayak orang jahiliyah. Padahal yang boleh keras karena 5. Zikir, ibadah itu yang keras boleh, yang lain tidak perlu dengar orang. Yang harus keras diusahakan keras sampai dipasang seperti ini. 1 adalah azan. Azan harus keras. Iqamah, menjawab salam, memberikan salam. Yang keempat talbiyah haji. Harus keras sak kancane krungu. Labbaik Allahumma labbaik, begitu. Harus keras. Yang terakhir adalah takbir hari raya. Itu diusahakan keras. Selainnya itu kembali pada surat Al-A'raf 205, wadhkur rabbaka fi nafsika, berzikirlah kepada Allah di dalam hatimu, tadarruan ya, sambil merendahkan diri, wa khifatan, rasa takut tentang doanya tidak diterima Allah. Nah di situ. Jadi yang kembali yang ke-8 adalah wanita yang taat kepada suaminya. Yang ke-9, wanita yang menyayangi binatang bisa masuk surga karena sayang. Jenengan ngeramut ayam ya diopeni, pakani dan lain-lain. Jangan pakani enggak didolekno, nek kurang lemu dilolokno. Sapunya tetangga. Ya, ayam itu kalau sudah kenyang kan prei ya. Enggak mungkin terus makan seperti bedes dan jajarannya. Kita tuh jajar bedes loh nek ditileke. Pakai, kalau makan kan pakai tangan. Selain itu kan tidak. Itulah karena tangan itulah memiliki rasa kurang selalu. Bedes itu kalau mulutnya sudah penuh kan diletakkan di genggaman. Kalau sudah penuh diletakkan di ketiaknya ini. Mbek nginah ini. Persis ya. Maaf nih. Ya, sudah 1 mau 2, sudah 2 mau 3. Karpe ingin semua manusia. Karena itu manusia digambarkan oleh Rasulullah. Andai kata di depan rumahmu ada 1 lubangan yang diisi emas penuh, diberikan pada kamu, kamu mesti berangen-angen, kok gak rong joglang iki man, kok mesak mini. Itu gambaran seperti itu. Kamu berhenti dalam angan-angan kalau kamu sudah mulutmu diteblok lemah, maksudnya mati. Ya sudah begitu. Yang terakhir, oh maaf kami beri contoh manusia yang menyayangi binatang. Itu ada masalah anjing dan kucing ya. Bisa dilihat di Bukhari dan Muslim, hadisnya
3467 dan 2244 ya. Ada seorang wanita masuk neraka karena kucing. Masuk neraka. Ya mungkin bandengi apa? Ya, diambil oleh kucing. Lah nek ana bandeng dimakan kucing, ini sing salah kucingi apa? Kucingi kan manusianya, the man-nya itu kan. Ya, karena makan bandengnya mungkin dicencang. Dalam hadis itu seorang wanita yang masuk neraka fihi ratin sebab kucingnya robatatha walam yudidha hatta mata. Ada seorang wanita masuk neraka karena mencencang kucing, tidak beri makan sampai matinya. Dalam hadis ini ada seorang wanita juga yang ketika di padang pasir melihat anjing, karena dia baru saja mengambil air, pakai sepatunya, pakai sandalnya lah gampangnya. Setelah dia melihat ada anjing yang mangap-mangap seperti dia, kembali mengambil air untuk diberikan kepada anjing. Gara-gara memberikan minum anjing, masuk ke dalam surga. Yang ke-10, ibu-ibu, wanita yang sukar, amar ma'ruf nahi anil mungkar. Termasuk jenengan aktif ngaji, ngopeni lontong tak wasna. Itu termasuk sama-sama amar ma'ruf nahi anil mungkar. Bisa dilihat di dalam ya hadis-hadis tentunya, atau di dalam surat At-Taubah 71 ya, bahwa wanita mukmin satu dengan yang lain saling mendukung, rukun untuk amar ma'ruf nahi anil mungkar. Contoh jenengan menyiapi makanan untuk subuh barokah ini, maka jenengan sama dengan melaksanakan At-Taubah 71. Didukung, Bu, mangke bagian kerupuk nggih jenengan bagian sambeli. Itulah wanita yang rukun sama-sama satu dengan yang lain untuk melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi anil mungkar. 10 macam wanita yang dirindukan surga. Mudah-mudahan kita bisa mampu melaksanakan sebagaimana amaliyah kehidupan sehari-hari ya. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa lafanil hisab. Allahumma qina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idali awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.